Pernahkah Anda membayangkan sebuah kekuatan yang begitu besar, namun bekerja dengan begitu sunyi sehingga hampir tidak disadari oleh mata telanjang? Albert Einstein, salah satu pemikir terbesar dalam sejarah manusia, pernah memberikan sebuah pernyataan yang mengubah cara kita memandang kekayaan selamanya. Beliau menyebut bunga majemuk atau compound interest sebagai keajaiban dunia ke-8. Kalimat lengkapnya adalah, dia yang memahaminya akan mendapatkannya, dia yang tidak memahaminya akan membayarnya. Ucapan ini bukanlah sekadar metafora puitis, melainkan sebuah hukum matematika yang absolut. Dalam dunia investasi, bunga majemuk bukan hanya tentang angka di atas kertas, melainkan tentang waktu, kesabaran, dan momentum yang membangun fondasi kebebasan finansial. Bayangkan sebuah bola salju kecil yang mulai bergulir dari puncak gunung yang sangat tinggi. Pada awalnya, ia tampak tidak berarti. Namun seiring perjalanannya menuruni lereng, ia menangkap lebih banyak salju. Tumbuh semakin besar, semakin cepat, hingga akhirnya menjadi longsoran besar yang tak tertahankan. Itulah esensi dari apa yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana mengubah recehan yang Anda miliki hari ini menjadi gunung harta di masa depan melalui pemahaman mendalam tentang mekanisme keuangan paling kuat di jagat raya. Secara teknis, bunga majemuk adalah proses di mana hasil dari sebuah investasi diinvestasikan kembali untuk menghasilkan pendapatan tambahan di periode berikutnya. Berbeda dengan bunga sederhana yang hanya dihitung berdasarkan modal awal, bunga majemuk menghitung bunga dari modal awal plus akumulasi bunga dari periode-periode sebelumnya. Ini menciptakan efek bola salju yang kita bicarakan tadi. Namun, untuk benar-benar memahami keajaibannya, kita harus melihatnya melalui kacamata naratif yang lebih luas. Mengapa banyak orang gagal melihat potensi ini? Karena secara psikologis, otak manusia dirancang untuk berpikir secara linear, bukan eksponensial. Kita terbiasa dengan pertumbuhan 1 tambah 1 sama dengan 2, namun dalam bunga majemuk pertumbuhannya melompat dari 2 menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya hingga angka yang tidak masuk akal bagi intuisi kita. Pertumbuhan ini pada awalnya sangat membosankan. Anda mungkin tidak melihat perubahan berarti dalam 1 atau 2 tahun pertama. Dan disinilah banyak investor pemula menyerah. Mereka menganggap strategi ini tidak bekerja karena mereka mengharapkan kepuasan instan. Padahal, rahasia terdalam dari bunga majemuk adalah ia menyimpan kekuatannya di bagian akhir perjalanan. Ia adalah ujian bagi karakter seseorang. Sebuah dialog antara diri Anda hari ini yang ingin berbelanja dengan diri Anda di masa depan yang ingin merdeka secara finansial. Mari kita uji kekuatan imajinasi Anda dengan sebuah pilihan klasik yang sering digunakan oleh para pendidik keuangan untuk mendemonstrasikan keajaiban ini. Jika saya menawarkan kepada Anda 2 pilihan, pertama, uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang diberikan langsung hari ini. Atau kedua, sebuah uang logam 1 sen yang nilainya berlipat ganda setiap hari selama 31 hari. Mana yang akan Anda pilih? Secara instingtif, kebanyakan orang akan menyambar 1 miliar tersebut karena nilainya yang konkret dan besar di depan mata. Namun, mari kita lihat apa yang terjadi dengan 1 sen tersebut jika kita membiarkan bunga majemuk bekerja. Pada hari ke-10, 1 sen Anda baru menjadi Rp5.000 lebih sedikit, masih tampak sangat menyedihkan dibandingkan 1 miliar. Pada hari ke-20, nilainya baru mencapai Rp5 juta. Banyak orang akan tertawa dan merasa telah salah pilih. Namun keajaiban sebenarnya terjadi di minggu terakhir. Pada hari ke-25, nilai itu melonjak menjadi 160 juta. Pada hari ke-30, angkanya meledak menjadi 5 miliar rupiah lebih, dan tepat pada hari ke-31, uang 1 sen awal Anda telah bertransformasi menjadi 10 miliar rupiah lebih. Perbedaan antara hari ke-30 dan hari ke-31 saja adalah 5 miliar rupiah. Inilah bukti nyata bahwa pertumbuhan eksponensial adalah tentang waktu di dalam pasar, bukan menebak waktu pasar. Kekuatan sesungguhnya berada di ujung kurva, namun untuk sampai ke sana, Anda harus melewati lembah keputusasaan di tahun-tahun awal di mana pertumbuhan tampak stagnan. Jika kita membedah mekanisme bunga majemuk, kita akan menemukan bahwa ada 3 variabel utama yang saling mengunci, yaitu modal awal, tingkat keuntungan, dan yang paling sakti adalah durasi waktu.
Menariknya, variabel yang paling berpengaruh bukanlah seberapa besar uang yang Anda masukkan, melainkan seberapa lama Anda membiarkan uang itu bekerja. Waktu adalah bahan bakar utama yang memungkinkan mesin bunga majemuk mencapai kecepatan supersonik. Untuk mengilustrasikan hal ini, mari kita bayangkan dua sahabat, Ali dan Budi. Ali mulai berinvestasi pada usia 20 tahun dengan jumlah yang relatif kecil, katakanlah 1 juta rupiah per bulan, dan ia secara konsisten melakukannya selama 10 tahun saja, lalu berhenti di usia 30 tahun, namun membiarkan investasinya tetap di sana tanpa pernah menyentuhnya hingga masa pensiun di usia 60 tahun. Di sisi lain, Budi baru tersadar akan pentingnya investasi di usia 30 tahun. Ia menginvestasikan jumlah yang sama, 1 juta rupiah per bulan, namun ia melakukannya secara konsisten selama 30 tahun hingga usia 60 tahun. Secara logika, Budi seharusnya memiliki lebih banyak uang karena ia menyisihkan modal 3 kali lebih banyak daripada Ali. Namun, karena Ali memberikan waktu 10 tahun lebih awal bagi bunga majemuk untuk bekerja, saldo akhir Ali di usia 60 tahun akan jauh lebih besar daripada Budi meskipun Ali sudah berhenti menyetor uang selama 30 tahun terakhir. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi generasi muda. Modal terkecil yang Anda miliki saat ini bukanlah uang di dompet Anda, melainkan waktu yang Anda miliki sebelum masa pensiun. Menunda investasi selama 1 tahun saja di masa muda bisa berarti kehilangan ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah di masa depan karena Anda memotong ekor kurva pertumbuhan yang paling tajam. Meskipun secara matematis bunga majemuk tampak sederhana dan pasti, mengapa sangat sedikit orang yang berhasil memanfaatkannya hingga menjadi kaya raya? Jawabannya terletak pada psikologi manusia. Kita adalah makhluk yang secara evolusioner diprogram untuk bertahan hidup hari ini, bukan untuk merencanakan 30 tahun ke depan. Musuh terbesar bunga majemuk adalah ketidaksabaran dan rasa takut. Ketika pasar saham turun, insting primitif kita berteriak untuk melarikan diri dan menjual semua aset guna menyelamatkan apa yang tersisa. Namun, setiap kali Anda menarik uang dari akun investasi Anda untuk keperluan konsumtif atau karena panik, Anda sebenarnya sedang melakukan pembunuhan terhadap pertumbuhan masa depan Anda. Anda mematikan mesin keajaiban tersebut tepat saat ia baru saja mulai panas. Selain itu, inflasi gaya hidup juga menjadi penghalang besar. Seringkali ketika pendapatan seseorang meningkat, keinginan mereka untuk pamer juga meningkat, sehingga rasio tabungan mereka tetap 0. Untuk menguasai bunga majemuk, seseorang harus memiliki disiplin baja untuk hidup di bawah kemampuan mereka dan memandang setiap rupiah yang mereka simpan bukan sebagai uang yang hilang, melainkan sebagai budak yang bekerja tanpa henti selama 24 jam sehari untuk mencari rupiah-rupiah baru bagi tuannya. Dibutuhkan visi yang jauh ke depan untuk tetap tenang saat melihat saldo akun Anda turun sementara tetangga Anda baru saja membeli mobil mewah baru dengan kredit. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini di dunia nyata saat ini? Instrumen yang paling umum dan terbukti secara historis adalah pasar modal melalui saham atau reksadana indeks. Saham perusahaan berkualitas tinggi bukan hanya menawarkan kenaikan harga aset, tetapi juga memberikan dividen, porsi laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Rahasia besar para investor sukses seperti Warren Buffett adalah dividen reinvestment. Alih-alih mengambil uang dividen untuk membeli kopi mahal, mereka menggunakannya kembali untuk membeli lebih banyak saham perusahaan tersebut. Dengan melakukan ini, mereka meningkatkan jumlah unit kepemilikan mereka tanpa harus mengeluarkan uang tambahan dari kantong pribadi. Seiring berjalannya waktu, dividen yang dihasilkan dari dividen sebelumnya akan mulai menumpuk. Inilah yang menciptakan pertumbuhan yang luar biasa. Jika Anda berinvestasi pada indeks pasar yang mencakup ratusan perusahaan terbesar, Anda sebenarnya sedang bertaruh pada kecerdasan kolektif umat manusia dan pertumbuhan ekonomi global. Meskipun ada krisis ekonomi, resesi, atau gejolak politik, sejarah menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, ekonomi cenderung tumbuh, dan bunga majemuk akan memastikan bahwa mereka yang tetap bertahan di pasar akan mendapatkan imbal hasil yang pantas atas kesabaran mereka. Kita harus ingat bahwa keajaiban dunia ke-8 ini adalah pedang bermata dua.
Jika ia bisa menjadi sekutu terbaik Anda dalam kekayaan, ia juga bisa menjadi musuh paling mematikan dalam bentuk hutang. Bunga majemuk bekerja dengan cara yang persis sama pada hutang kartu kredit atau pinjaman bunga tinggi lainnya. Jika Anda hanya membayar pembayaran minimum pada kartu kredit Anda, bunga yang terus berbunga akan membuat hutang yang awalnya kecil membengkak menjadi beban yang menghancurkan hidup. Inilah alasan mengapa banyak orang terjebak dalam kemiskinan sistemik. Mereka berada di sisi yang salah dari persamaan Einstein. Mereka membayar bunga majemuk kepada bank, bukannya mendapatkan bunga majemuk dari bank atau pasar. Sebelum Anda bisa mulai membangun keajaiban Anda sendiri di sisi investasi, langkah pertama yang paling krusial adalah mematikan mesin bunga majemuk negatif ini dengan melunasi semua hutang konsumtif. Jangan biarkan bunga majemuk bekerja melawan Anda karena ia tidak memiliki emosi. Ia akan terus mengalihkan angka-angka tersebut tanpa peduli apakah itu membuat Anda kaya atau membuat Anda bangkrut. Memahami hal ini adalah langkah pertama menuju kedaulatan finansial yang sesungguhnya. Sebagai penutup, penting untuk disadari bahwa keajaiban dunia ke-8 ini tidak memerlukan gelar doktor di bidang keuangan atau modal miliaran rupiah untuk dimulai. Ia hanya memerlukan satu hal, keputusan untuk memulai sekarang, tidak peduli seberapa kecil langkah pertama tersebut. Bunga majemuk menghargai ketekunan lebih dari ia menghargai kecerdasan spekulatif. Jangan menunggu hingga Anda merasa memiliki cukup uang untuk berinvestasi, karena saat itu mungkin sudah terlambat untuk memanfaatkan ekor kurva yang tajam. Mulailah dengan apa yang Anda miliki, konsistenlah meskipun dunia tampak sedang kacau, dan biarkan waktu melakukan tugas beratnya untuk Anda. Masa depan finansial Anda bukanlah hasil dari satu keputusan besar, melainkan akumulasi dari ribuan keputusan kecil untuk menunda kepuasan demi tujuan yang lebih mulia. Jika Anda memahami kekuatan ini hari ini, Anda telah menanam benih untuk pohon yang akan memberikan naungan bagi anak cucu Anda kelak. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda, kapan Anda akan mulai membiarkan keajaiban dunia ke-8 ini bekerja untuk hidup Anda? Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah hari ini.